Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makaka izin mempresentasikan seminar hasil penelitian yang beranggotakan Lasdi Lembayung, Dewi Pangestuti, Lestari Putri, Elisa Daliana, dan juga Umia. Yang berjudul perbandingan perilaku harian dua kelompok monyet ekor panjang fascicularis di hutan lindung Berikut ada abstrak dari penelitian ini. Itu monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan salah satu jenis primata yang mampu hidup di berbagai habitat. Perilaku harian yang dilakukan oleh Macaca fascicularis terdiri dari perilaku social affiliation, social agonism, dan juga non-sosial. Perilaku social affiliation meliputi perilaku playing, mating, dan juga grooming. Keberadaan Macaca fascicularis di hutan lindung Angke Kapuk terbagi menjadi 3 tempat, yaitu pada pos 2, pos 3, dan juga pos 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan perilaku harian dua kelompok Macaca fascicularis di hutan lindung Angke Kapuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perilaku tersebut. Penelitian dilakukan di hutan lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara, dengan menggunakan teknik scan animal sampling dan ad libitum dengan recording rule berupa instantaneous sampling. Hasil analisis statistik perilaku harian menggunakan SPSS diperoleh nilai 0,75 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok Macaca fascicularis di hutan lindung Angke Kapuk. Hal ini dikarenakan kedua lokasi pengamatan memiliki kemiripan banyaknya jumlah pengunjung, sehingga Macaca fascicularis sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, serta memiliki kemiripan dalam hal kebisingan antara kedua lokasi dari dua kelompok Macaca fascicularis. Kemudian ada pendahuluan. Macaca fascicularis merupakan salah satu jenis primata yang mampu menjadi salah satu jenis primata yang mampu hidup di berbagai habitat dengan persebaran geografis yang luas. Macaca fascicularis dalam aktivitasnya merupakan primata sosial. Perilaku yang dilakukan oleh Macaca fascicularis terdiri dari perilaku social affiliation, social agonism, dan juga non-sosial. Persebaran monyet ekor panjang di hutan lindung Angke Kapuk terdiri menjadi 3 tempat, yaitu pada pos 2, pos 3, dan juga pos 4. Dan terdapat 148 individu yang terbagi ke dalam 7 kelompok. Kemudian selanjutnya HLAK ini berada dekat dengan perumahan warga serta menjadi salah satu lokasi yang sering didatangi pengunjung, sehingga Macaca fascicularis terbiasa berinteraksi dengan manusia, di mana hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dari macaca itu sendiri. Selain itu, jumlah sampah plastik pasca banjir di Jakarta mencapai 4 ton dan hampir 95% sampah yang ditemukan bersumber dari sampah rumah tangga, sehingga berdampak pada perubahan perilaku dari macaca. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di HLAK, Penjaringan Jakarta Utara, dengan pengambilan data dilakukan pada bulan November 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan scan animal sampling dan ad libitum dengan recording rule berupa instantaneous sampling dengan interval waktu selama 5 menit. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah tabel pengamatan, handphone, alat tulis yang menunjang penelitian, serta bahan atau sampel dalam penelitian ini yaitu Macaca fascicularis dan keadaan lokasi penelitian seperti jumlah pengunjung, kebisingan, dan sumber pakan. Prosedur penelitian kami yaitu yang pertama, pengecekan kembali alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu masing-masing tim kami menuju ke dua lokasi pengambilan data, lalu menghitung jumlah individu tiap kelompok Macaca fascicularis, kemudian mengamati perilaku Macaca fascicularis pada komposisi usia adult dan child, kemudian mencatat hasil pengamatan ke dalam tabulasi data, lalu kami observasi mengenai keadaan lingkungan lokasi pengamatan, lalu kami olah data dan dianalisis dengan bantuan SPSS versi 25. Kemudian, analisis data yang kami gunakan itu menghitung presentasi waktu perilaku harian Macaca fascicularis meliputi feeding, traveling, resting, and social menggunakan rumus dari Purba-Trapsila pada tahun 2012, yaitu jumlah frekuensi suatu perilaku dibagi jumlah total frekuensi perilaku dikali 100%. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama diperoleh jumlah data keseluruhan perilaku harian Macaca fascicularis di HLAK sebanyak 418 perilaku harian yang mencakup 4 kategori perilaku, yaitu feeding, traveling, resting, dan sosial, yang digolongkan berdasarkan usia Macaca fascicularis, yaitu child dan adult. Didapatkan pula
data jumlah individu makaka fascicularis dengan kelompok di pos 2 sebanyak kurang lebih 37 individu, sedangkan kelompok di pos 3 sebanyak kurang lebih 35 individu. Selanjutnya dilakukan analisis statistik perilaku harian di pos 2 dan pos 3 menggunakan SPSS versi 25 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,75 yang berarti terima H0, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok makaka fascicularis di hutan lindung Angke Kapuk karena di kedua lokasi pengamatan memiliki kemiripan, yaitu terdapat banyak pengunjung dengan jumlah 107 pengunjung untuk pos 2 dan 32 pengunjung untuk pos 3. Nah, berdasarkan pengamatan uji kebisingan yang dilakukan, didapatkan hasil sebesar 68,98 dan 75,58 desibel untuk pos 2, serta 60,40 dan 65,26 desibel untuk pos 3. Hasil yang didapatkan ternyata cukup jauh jika dibandingkan dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 551 tahun 2001 yang menyatakan bahwa kawasan ruang terbuka hijau memiliki tingkat kebisingan 50 desibel, sehingga tingkat kebisingan pada pos 2 dan pos 3 HLAK melebihi keputusan yang telah ditetapkan. Nilai kebisingan di pos 2 dan pos 3 HLAK termasuk kategori keras, yakni dengan tingkat kebisingan antara 60 sampai 80 desibel. Nah, tingkat kebisingan dengan kategori keras yang diakibatkan oleh adanya pengunjung dan kendaraan bermotor dapat mengganggu serta mempengaruhi perilaku harian, salah satunya penyimpangan perilaku makan pada makaka fascicularis. Oke, selanjutnya yaitu tabel mengenai data sumber pakan. Di sini terdapat data mengenai makanan dan minuman yang terdapat di pos 2 maupun pos 3. Contohnya yaitu makanan di pos 2 terdapat ketapang, ramusa, dan lain-lain, sedangkan untuk di pos 3 terdapat makanan pete Cina, kersen, dan lain-lain. Sedangkan untuk minumannya, di pos 2 terdapat air putih botol, kerating deng, bahkan teh botol, sedangkan di pos 3 minumannya terdapat air di ember dekat pemancingan. Selanjutnya, ini merupakan persentase frekuensi keseluruhan perilaku harian makaka, di mana sebelah kiri merupakan persentase perilaku harian makaka di pos 2 HLAK, sedangkan di gambar sebelah kanan merupakan persentase frekuensi perilaku harian makaka di pos 3. Hasil pengamatan pada 4 kategori perilaku harian makaka ini terdapat feeding, traveling, resting, dan sosial. Ternyata di kedua lokasi, yaitu di pos 2 dan di pos 3, terlihat bahwa perilaku didominasi oleh perilaku traveling, yaitu apabila dilihat dari gambar, terdapat grafik dengan warna orange. Dengan total pada pos 2, yaitu gambar sebelah kiri, sebanyak 60,01% rata adult dan child, sedangkan di pos 3 sebanyak 31,45%, yaitu rata adult dan child. Kemudian selama pengamatan ini tercatat bahwa perilaku traveling dan pencarian makan saling berkaitan, sehingga makaka selalu berpindah tempat untuk mencari makan. Ini searah dengan penelitian dari Nila et al. Tahun 2014 yang mengatakan bahwa makaka dalam aktivitasnya didominasi oleh traveling, agar mendapat makanan di tempat yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu perilaku feeding, yaitu gambar sebelah kiri merupakan persentase frekuensi perilaku feeding makaka fascicularis berdasarkan usia dan lokasi pengamatan. Aktivitas feeding lebih banyak dilakukan oleh kelompok makaka fascicularis di pos 3, yaitu apabila dilihat dari gambar, yaitu dengan warna orange muda, sebesar 76,9%, yaitu rata adult dan child. Hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang sengaja berhenti di jalan dekat pos 3 untuk memberi makan makaka fascicularis. Sedangkan perilaku feeding di pos 2, yaitu di gambar berwarna orange tua sebesar 23,1%, rata adult dan child. Hal tersebut dikarenakan pengunjung di pos 2 ini lebih banyak melakukan aktivitasnya masing-masing, seperti mengamati burung, memancing, membeli keperluan pribadinya di warung dekat pos 2, dibanding memberikan makanan makaka fascicularis. Nah,
Adanya pengunjung ini mengubah aktivitas feeding dari makaka dengan memakan pakan lain seperti terdapat gorengan, kerupuk, roti, lemet, permen, bahkan air kemasan maupun air minuman kaleng. Data tersebut diperkuat oleh penelitian dari Desi dan Atmaja tahun 2018 yang mengatakan bahwa makaka bukan hanya memakan buah, daun, dan bunga, melainkan juga memakan nasi, mie, martabak, minuman soda, dan air mineral. Lalu lanjut ke perilaku traveling dari makaka fascicularis. Jadi didapatkan hasil perilaku traveling lebih banyak dilakukan oleh kelompok makaka fascicularis di pos 2, yaitu sebesar 72,7% dari rata-rata adult dan child, daripada keberadaan makaka fascicularis dengan perilaku traveling di pos 3, yaitu hanya sebesar 27,3%. Hal ini dikarenakan untuk kelompok makaka fascicularis di pos 2 pada pagi hari berada di halaman depan pos dekat jalan untuk menunggu pengunjung datang dengan harapan adanya pemberian makan. Kemudian menjelang siang, kelompok di pos 2 akan masuk ke dalam, berjalan dari halaman depan menuju pohon tidurnya untuk beristirahat. Sehingga di pos 2 lebih banyak melakukan traveling. Lanjut ke perilaku resting. Perilaku resting lebih banyak dilakukan oleh kelompok makaka fascicularis di pos 3, yaitu sebesar 51%, daripada di kelompok makaka fascicularis pos 2, yaitu hanya sebesar 49%. Komposisi adult di pos 2 lebih banyak melakukan aktivitas resting, yaitu sebesar 56,3%. Ini sejalan dengan pernyataan Vinema dalam Sadia tahun 2007 yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya usia makaka, maka bertambah pula tingkat aktivitas restingnya. Sedangkan pada pos 3 lebih banyak melakukan resting di komposisi child, yaitu sebesar 58,3%. Hal ini dikarenakan karena ketersediaan sumber pakan yang telah tercukupi, sehingga tidak lagi melakukan penjelajahan untuk mencari makan dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat. Pada perilaku sosial lebih banyak dilakukan oleh kelompok makaka fascicularis di pos 2, yaitu sebesar 58,1%. Sedangkan pada kelompok di pos 3 sebesar 41,9%. Perilaku sosial di pos 2 didominasi oleh komposisi adult, yaitu sebesar 68,4%, yaitu aktivitas melakukan grooming dan mapping. Sedangkan pada pos 3 didominasi oleh komposisi child, sebesar 52,2%. Dengan melakukan aktivitas sosial yaitu playing, karena hal ini sesuai dengan umurnya. Komposisi child yang merupakan individu yang masih banyak aktif melakukan aktivitas bermain. Lalu kesimpulannya, hasil penelitian ini didapatkan hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku harian dua kelompok makaka fascicularis di hutan lindung Angke Kapuk. Hal ini dikarenakan kedua lokasi tersebut memiliki kemiripan, yaitu mengenai jumlah pengunjung, sehingga makaka fascicularis sudah terbiasa dengan adanya interaksi dengan manusia. Perilaku antara dua kelompok makaka fascicularis ini didominasi oleh perilaku traveling pada kedua lokasi, di pos 2 maupun di pos 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.